Duh, asam lambungku lagi kumat nih. Sakit banget rasanya. Serasa ada yang terbakar gitu di perut dan kerongkongan. Gimana nih? Gimana ya cara mengendalikannya? Setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi dengan Kak Yai. Sakit mas sering dialami nih oleh orang yang hobinya menunda makan. Akibatnya, perut biasanya akan terasa sakit akibat asam lambung yang naik nih geng. Mah ini bukanlah penyakit khusus, melainkan kumpulan gejala yang menandai suatu penyakit. Normalnya nih ya geng, asam lambung berada di perut untuk membantu proses pencernaan makanan. Akan tetapi nih, asam lambung yang tidak terkontrol akibat masalah pada klep berupa jaringan otot yang terbentuk seperti cincin yang disebut dengan sphincter esophagus. Nah, kalau terjadi pada masalah ini, klep ini akan tidak berfungsi secara optimal pada seseorang sehingga terjadilah nih gastroesophageal reflux disease atau GERD. Seseorang dibilang terkena GERD nih ketika asam lambungnya ini naik dari perut ke kerongkongan. Gejala asam lambung atau GERD ini juga sangat dipengaruhi oleh apa yang kita makan. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka tak ada jalan lain nih geng selain kita perlu memilah-milih makanan dan minuman yang tepat untuk mengendalikan penyakit ini. Jangan sampai nih kita nih jadi salah pilih makan, karena hal ini dapat menyebabkan asam lambung kita naik lagi ke kerongkongan. Gejalanya bisa berupa batuk kering, heartburn, mual, suara serak. So, demi mencegah kekambuhan, orang dengan mah dituntut untuk tidak sembarangan makan makanan ya, tapi dipilih-pilih nih gengs, biar tidak semakin parah. Berikut ini daftar pantangan makanan dan minuman pemicu asam lambungnya menjadi tinggi bagi yang memiliki mah. 1. Makanan tinggi lemak. Salah satu jenis makanan pemicu asam lambung naik adalah makan makanan yang mengandung banyak lemak. Lemak memang dibutuhkan oleh tubuh kita kan, tapi dalam jumlah yang wajar saja nih geng. Nah, saat kita mengkonsumsi makanan tinggi lemak dengan porsi yang terlalu banyak, maka ini bisa memicu terjadinya mah ini geng. Hal ini karena di lemak-lemak tersebut ini akan melemahkan otot pada katup kerongkongan alias esofagus bagian bawah, dan tentunya akan menyebabkan kerongkongan kita mudah terbuka dan memicu asam lambungnya naik nih ke kerongkongan. Ya, hasilnya nih kita timbul nih rasa nyeri atau sensasi terbakar pada dada yang dikenal dengan heartburn. Selain itu, karena lemak ini sulit dicerna sehingga merangsang timbulnya hormon kolesistokinin. Kolesistokinin ini merupakan hormon yang memicu mengendurkan si katup kerongkongan kita, sehingga akan memicu produksi asam lambung berlebihan dan akan naik nih ke kerongkongan. Bagi kalian yang ingin mengendalikan kenaikan asam lambung, sangat perlu membatasi makanan-makanan tinggi lemak seperti yang enak-enak itu gengs, macam-macam gorengan, kentang goreng, keripik kentang, mentega, susu dengan tinggi lemak dan produk olahannya termasuk nih keju, saus salad yang berlemak tinggi, daging merah seperti sapi, kambing, domba. Yang kedua, makan pedas. Nah geng, ternyata makan pedas dapat mengiritasi pencernaan kita nih dan nanti akan menimbulkan nyeri ulu hati. Makanan pedas sendiri mengandung zat yang namanya capsaicin. Zat ini dapat memicu asam lambung naik dan iritasi nih pada lambung kita. Oleh karena itu, bagi kita yang sering mengalami asam lambung naik atau gejala mah, sebaiknya hindari segala macam makanan-makanan yang pedas ya geng. Ketiga, kafein. Mungkin di antara kalian ada yang sudah pernah atau bahkan sering nih ya mendengar bahwa orang yang memiliki mah ini tidak dianjurkan nih minum minuman berkafein dalam jumlah yang banyak. Sebisa mungkin bahkan sebaik mungkin hindarilah minuman berkafein ini atau batasi asupannya secara ketat ya geng, guna mencegah gejala mahnya tambah parah. Kafein ini negatifnya akan dapat melemahkan otot pada katup kerongkongan bagian bawah, yang akibatnya asam lambung pun menjadi naik nih
nih ke kerongkongan nih geng. Selain melemahkan otot esofagus, kafein juga disebut-sebut dapat merangsang lebih banyak sekresi asam lambung yang menyebabkan peningkatan nih hormon gastrin. Hormon gastrin ini adalah hormon yang berfungsi merangsang lambung untuk menghasilkan semakin banyak asam lambung. Ada beberapa makanan dan minuman yang berkafein yang perlu kita ketahui dan untuk kita hindari, antara lain kopi, makanan berenergi, minuman bersoda, dan lain-lain. 3. Buah dan sayuran tertentu. Nah, buah dan sayuran merupakan bagian penting nih dari pola makan yang sehat dan bergizi. Namun, ada beberapa jenis buah ataupun sayuran yang justru menjadi pantangan bagi penderita MAH ya, geng. Sehingga perlu dibatasi nih konsumsinya, seperti nanas, tomat, bawang putih, bawang bombay, dan lain-lain. Keempat, coklat. Coklat mengandung bahan yang bernama metil santin nih, guys. Kandungan zat ini dapat mengendurkan kinerja otot pengendali klem di esofagus. Dengan kendurnya klem ini, maka pengendalian asam lambung, cairan asam ini juga bisa kembali naik nih ke kerongkongan. Yang kelima, buah-buahan berjenis sitrus. Nah, buah-buahan sitrus nih seperti ada jeruk, lemon, jeruk kebali, dan lain-lain. Konsumsi buah-buahan sitrus ternyata disebut-sebut juga nih dapat memicu naiknya asam lambung. Makanan-makanan ini bagi penderita asam lambung dapat memicu sensasi terbakar karena jumlah asam nih yang terkandung di dalam sitrus itu dapat melemahkan otot esofagus nih, sehingga asam lambung pun menjadi mudah naik. Yang keenam, minuman beralkohol seperti wine, anggur, bir, dan lain-lain. Minuman alkohol juga merupakan pantangan yang harus dijauhi oleh penderita asam lambung, geng. Pasalnya nih ya, minuman ini bisa menyebabkan iritasi lambung dan juga melemahkan otot-otot di kerongkongan. Hal ini akan membuat gejala asam lambungnya menjadi kambuh dan semakin parah. Nah, sekian video dari saya. Dipersilahkan untuk share menyebarluaskan video-video ini agar membawa kebaikan bagi banyak orang. Nantikan video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.